Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Hivo. Setelah Huai-chan selesai berbicara, dia tidak melanjutkan pembicaranya lagi karena ada banyak hal yang tidak bisa dia pastikan. Meskipun kematian Yang Mulia telah lama menyebar ke seluruh 9 dunia, dan bahkan Yang Mulia telah reinkarnasi lagi, bukanlah rahasia. Tetapi untungnya, dengan perlindungan dari Ratu Kuil kuno, identitas Yuan setidaknya belum bocor sampai di dunia misteri 9 surga. Jika tidak, maka akan menarik lebih banyak orang lagi. Bagaimanapun keberadaan Yang Mulia lebih dari sekedar bakat. Hanya saja pertanyaan Huai-chan membuat Sugen Taiyi berpikir. Ternyata dia tidak hanya berperan sebagai reinkarnasi Yang Mulia, tapi juga sebagai raja. Meskipun entah itu ketenaran atau kekuatannya, sebenarnya Sugen Taiyi jauh lebih rendah daripada mereka, bahkan jika hanya melihatnya sekali. Oleh karena itu, setelah memikirkan hal ini, sekilas hampir membuat Sugen Taiyi tidak mampu menahan tekanan, dan dia berlutut untuk beribadah. Bagaimanapun saat ini Sugen Taiyi bahkan bukan lagi Raja Taisu. Dan Yang Mulia pernah menjadi orang kuat tertinggi yang paling dihormati oleh Sugen Taiyi. Lagi pula saat dia bertemu Xiuyan di dunia sensi, Xiuyan mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi Yang Mulia. Jadi apakah mungkin nomor 9 dan Xiuyan adalah orang lain? Ini benar-benar mustahil, karena jika dia adalah reinkarnasi Yang Mulia, setelah ribuan tahun telah berlalu, dengan bakat Yang Mulia, saya khawatir dia seharusnya telah kembali ke level puncaknya. Jadi apakah ini hanya tipuan buta dari pihak lain? Memikirkan hal ini, Sugen Taiyi hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun selama percakapan pribadi antara dirinya dengan Xiuyan, Sugen Taiyi menyadari kesombongan Xiuyan. Seharusnya dia merasa bahwa perasaan ini hanya bisa diberikan oleh orang kuat seperti Yang Mulia. Oleh karena itu, Sugen Taiyi tidak boleh percaya pada kekuatan Xiuyan yang hanya berada di keabadian kaisar. Dan ini adalah cara untuk menyembunyikan kekuatan Xiuyan. Hanya saja, mengapa saat invasi Taisu dilakukan secara terbuka? Mengapa Senshi diam-diam menyerah di kehampaan Laut Barat? Apakah ini menunjukkan bahwa Taisu tidak cukup untuk mengguncang Senshi? Tapi, mengapa mereka memilih mundur daripada menekan? Pada saat ini, ketika pertemuan alam dewa kekacauan masih berlangsung, Sugen Taiyi masih tenggelam dalam keadaan pemikiran saat ini. Bahkan untuk monster tua seperti dia, yang telah bertahan selama ribuan tahun, dia tidak dapat menemukan alasannya untuk sementara waktu. Tapi yang pasti Xiuyan adalah reinkarnasi Yang Mulia. Ternyata ditunggu-tunggu oleh Nanfu adalah Yang Mulia. Pantas saja dia selalu merasa aman di tangan Taisu. Dan yang tidak bisa dipercaya adalah wanita gila Ye Beijing dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi juga datang ke Senshi. Tapi itu tidak masalah karena semakin kuat Yang Mulia maka semakin baik buat saya. Bahkan akan lebih baik jika itu bisa memicu perang besar dan membiarkan Suzu bertarung dengan Yang Mulia. Jika saya bergabung dengan Yang Mulia untuk membunuh Suzu, maka saya bisa mendapatkan kembali tahta Raja Taisu. Hanya saja Huai-chan secara tidak sengaja mengungkap rahasia Xiuyan. Dan saya tidak tahu apakah itu merupakan hal yang baik atau buruk. Bagaimanapun reputasi Yang Mulia terlalu besar dan kekuatan Xiuyan saat ini tidak cukup. Gumam Sugen Taiyi dalam hatinya. Sebenarnya menurut saya kita tidak perlu terlalu memperhatikan kepala divisi kehancuran. Pada saat ini, Ye Beijing tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, karena meskipun jiwanya berada di alam dewa kekacauan, tapi tubuhnya sedang duduk di papan kompas bersama dengan Xiuyan. Jadi secara alami ingin pertemuan ini segera berakhir. Namun begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menjadi sunyi. Tapi jantung Xiuyan tiba-tiba berdetak kencang. 4. Apa maksud Anda dengan ini? Suara berat Huai-chan keluar perlahan. Meskipun Xiuyan tidak bisa merasakan nadanya, tapi Xiuyan bisa merasakan keraguan di setiap kata-katanya.
Meskipun saya baru mengetahui tentang kepala divisi kehancuran, tapi ini bukan pertama kalinya saya mendengarnya, dan saya bahkan tidak pernah melihatnya. Sebelumnya, saya tidak peduli tentang masalah ini, tapi sekarang saya curiga bahwa selain kepala divisi kehancuran memprovokasi perang dunia, mereka juga asik bermain dan membuat pengaturan untuk mengarang sesuatu. Sehingga kita semua bisa jatuh ke dalam perangkap mereka, dan semuanya hanya mempermainkan kita. Setelah diinterogasi Huachan, Ye Beijing tidak dapat membedakan suara pria dan wanita, tetapi menuding nomor 1 dengan kata-kata yang tajam. Mendengar itu, Suen tercengang, bahkan mengejutkan Huachan hingga terdiam. Bagaimanapun, siapapun bisa menjadi sasaran kecurigaan. Hanya saja sepertinya tidak ada yang berani meragukan penggagasan pertemuan tersebut. Namun meskipun sosok di platform batu dengan nomor 1 tertulis di atasnya, menatapnya, sepertinya Ye Beijing tidak takut sama sekali. Karena jika dilihat dari ucapannya, sepertinya dia tidak peduli. Apakah dia memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kekacauan? Jadi dia hanya mengatakan semua yang dia rasakan. Karena jika dipikirkan baik-baik dan jika dilihat dari segala aspek, nomor 1 memang sama dengan kepala divisi kehancuran. Bahkan keberadaan memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Hanya saja diperkirakan, Huachan bisa sepertinya tidak memahaminya. Bagaimanapun, mampu mengumpulkan banyak orang berkuasa di sini telah menjelaskan beberapa masalah. Bagaimanapun, nomor 1 dapat mengontrol arah keseluruhan pertemuan. Tepat ketika semua orang mendengar itu, semua orang membuka mulut mereka, bahkan Xiaoyan tidak terkecuali. Jelas mereka semua tidak pernah menyangka bahwa akan kecurigaan yang benar-benar akan tertuju pada nomor 1. Jadi, siapa di antara kami yang mengenal Anda? Anda berasal dari dunia mana? Mengapa hanya kami yang mengungkapkan informasi kami sendiri, tetapi Anda tidak? Apakah Anda seorang dewa? Pada saat ini, Ye Beijing tidak menghentikan pengejaran verbalnya. Sebelum Anda mendapatkan bukti, seharusnya Anda memikirkan sebelum mengambil langkah ini, karena saya bukan milik dunia manapun, dan Anda juga dapat menganggap saya sebagai dewa. Nomor 1 juga dengan cepat menjawab, dan segera menanggapi pertanyaan Ye Beijing. Bahkan nomor 1 tidak merasa buruk tentang pertanyaan itu. Oke, jadi Anda juga sebenarnya berasal dari alam dewa kekacauan. Dan kepala divisi kehancuran juga merupakan keberadaan dari alam dewa kekacauan. Jadi dalam hal ini, apakah kepala divisi kehancuran juga bisa dianggap sebagai dewa? Ye Beijing terus berkata, karena secara logika sepertinya memang demikian. Bagaimanapun, kepala divisi kehancuran termasuk dalam alam dewa kekacauan, dan alam dewa kekacauan lebih tinggi dari keberadaan dunia manapun. Dan itu seperti puncak gunung es. Kalau begitu, kemungkinan besar nama Anda adalah kepala divisi kehancuran. Tepat ketika suara Ye Beijing jatuh, sosoknya tiba-tiba menghilang di platform batu, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Jika Anda meragukan keberadaan saya, jika Anda memiliki keberanian bertemu dengan saya, itu tidak akan menjadi masalah. Dan saya akan membantu kalian untuk membuktikan siapa saya. Jelas, setelah suara keluar, itu tidak diragukan lagi, adalah tantangan bagi semua orang. Dan siapapun yang meragukan otoritas nomor 1, dan itu langsung dihapus dari setelah pertemuan itu diselesaikan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis. Tapi Xiaoyan perlahan mengerti mengapa Huachan melarikan diri setelah bertemu Ye Beijing. Meskipun Yuyan hanyalah avatarnya saat itu, tapi tidak mudah baginya untuk menghilangkan rasa takutnya pada wanita ini. Adapun pria kuat manapun, Ye Beijing ingin memperlakukannya sebagai puncak kompor. Bahkan dari tingkat ketakutan Huachan, Xiaoyan khawatir dia tidak pernah bisa lepas dari nasib menjadi yang teratas. Setelah kepergian nomor 4, mereka berhenti membicarakan topik ini karena tidak ada petunjuk pasti dalam waktu singkat. Jadi ini hanyalah spekulasi dan tidak dapat dikonfirmasi. Apakah Anda semua memiliki pesanan? Jika tidak, pertemuan akan terakhir di sini.
Pada saat ini, selama pertemuan itu suasana menjadi hening. Jadi jika tidak ada pesan, maka pertemuan berakhir. Setelah suara nomor 1 keluar, semua sosok biru yang berdiri di platform batu pergi satu demi satu. Namun tepat ketika Soyeon tidak pergi, tiba-tiba sebuah pesan memintanya untuk tetap tinggal. Tiba-tiba muncul. 7 ingin berbicara dengan Anda sendirian. Bisakah Anda setuju? Kenapa dia tiba-tiba mencari saya? Soyeon juga sangat penasaran, jadi Soyeon menyetujuinya. Namun mengenai nomor 7, meskipun Soyeon tidak mengetahui identitas nomor 7, tapi dia telah membantunya berkali-kali dan tidak ada permusuhan terhadap Soyeon setidaknya untuk saat ini. Setelah semua orang di 9 platform pergi, 2 sosok biru tiba-tiba muncul kembali di platform 9 dan 7. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.